Perbandingan bilangan bulat. Saya pernah membuat video ini juga, cuma ada yang komentar terlalu cepat jadi bingung. Jadi yang seperti ini komentarnya saya tampilkan di sini. Terus saya coba ulang lagi semampu saya ya, yang sepenangkapan saya bahwa kecepatan itu di skill yang mana. Ini saya pisah jadi 3 segmen. Segmen bilangan positif, kemudian negatif saja, kemudian bilangan bulat positif dan negatif ya. Jadi gini, sebelum menuju perbandingan kita buat dulu garis bilangan. Untuk segmen pertama ini saya buat untuk bilangan bulat positif. Ini secara ringkasnya, di garis bilangan kok naik ya, nggak pakai penggaris soalnya, jadi maaf. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Baik. Garis bilangan untuk memudahkan membandingkan, karena sebenarnya kalau disuruh awangan, itu awangan atau membayangkan, mengimajinasikan 1 dengan 5 gede mana gitu, otomatis kita tahu 5 gitu. Kalau 4 dengan 7 gede mana, gede 7, tahu gitu, karena bilangan bulatnya positif. Tapi kalau di dalam garis bilangan, biar memudahkan nanti bilangan bulat positif negatif kita bermain-main, bisa tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi yang bilangan bulat positif tadi, yang misalnya contoh 1 dengan 5 gede mana, ini angka 1 di sini, angka 5 di sini. Yang sebelah kanan itulah yang paling gede. Jadi otomatis ya, 1 dengan 5 pasti gede 5. Secara awangan tadi itu juga jawabannya benar 5, dan secara garis bilangan juga 5. Terlebih angka 4 dengan 7 lebih besar 7, iya, karena angka 7 di sebelah kanan, sebelah kanannya 4 kan gitu. Nah, kalau diterusin ini garis bilangan ini sampai angka tak terbatas. Cuma saya nggak ngerti anak SD itu sampai bilangan berapa ya, ratusan mungkin sudah ya, puluhan sampai ratusan gitu ya. Nah, ini cara gampangnya aja. Jadi kalau misalnya puluhan, ini tinggal kasih angka 0 masing-masing, kasih 0, 1, 1, 1. Jadi 20 dengan 60 gede mana? Gede 60. 60 sebelah kanan karena 20 sebelah kiri. 10 dengan 40 lebih kecil mana? Lebih kecil 10. Lebih kecil itu posisinya sebelah kiri ya, di sebelah kirinya. 10 dan 40, 40 di kanan, 10 di kiri, yang lebih kecil ini yang kiri, 10. Jadi garis bilangan bulat positif ya, ini itu seperti itu. Kalau mau ratusan misalnya, ini ya, atau puluhan campur ya, puluhan campur satuan gitu, misalnya 106, dikasih angka 106 semua belakang ini, contoh saja ya. Sama 206 pasti lebih kecil dari 406 karena 206 ini lebih kiri, di sebelah kirinya 406. Cara garis bilangan gitu. Jadi semoga dari pembahasan yang untuk bilangan bulat positif dulu ini mudah ya dipahami ya. Nanti kalau bingung silahkan komentar yang bagian mananya. Saya hapus dulu. Sekarang saya mau buat untuk segmen yang negatif, bilangan bulat negatif. Sekarang saya buat garis bilangan untuk yang kedua kali. Kira-kira seperti ini, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, dan minus 8, sampai 8 rupanya. Kalau garis bilangan negatif, yang sebelah kanan itu angkanya kecil karena negatif. Kalau positif tadi kan seperti angka nulis ya, 1, 2, 3, 4, 5 ke arah kanan. Kalau negatif itu ke arah kiri. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikasih minus semua, min kayak gini. Itu garis bilangan negatif bulat, bilangan bulat. Nah, tetap pakai yang aturan yang sama ketika bilangan bulat positif tadi, yaitu ketika angka yang di sebelah kanan itu yang paling gede dibanding dengan angka yang sebelah kiri.
Kalau misal ada contoh min 6 dibanding min 3 lebih besar mana? Minus 3 di sini, minus 6 di sini. Kalau lebih besar, tadi kuncinya lihat dia ada di sebelah kanan. Minus 3 di sebelah kanannya minus 6. Jadi ini yang lebih besar. Gitu kan? Contoh lagi. Ini minus, ini pokoknya minus dengan minus ya, udah negatif dulu. Minus 1 dengan minus 5 lebih kecil mana? Kecil prinsipnya di garis bilangan dia ada di sebelah kiri. Minus 5 di sini, minus 1 di sini. Di sebelah kiri yang mana? Yang ini yang kecil. Jadi ini kecil. Seperti itu. Jadi kalau misalnya puluhan ya ditambahin aja 0 sama melihatnya. Minus 20 sama minus 60 kecil mana? Kecil itu berarti garis bilangan di sebelah kiri. Minus 20 di sini, minus 60 di sini. Ini yang kiri, ini yang kanan kan? Ini yang lebih kecil. Begini. Lebih kecil 60 minus. Karena sama minus. Nah, sebenarnya tinggal dibalik. Kalau itu kan kalau minus min dengan min ya. Kalau plus dengan plus misalnya 60 dengan 20. Soalnya ini tadi kan yang dicari yang lebih kecil yang mana kan? Lebih kecil yang kiri. Otomatis ketika 60 dan 20 penulisannya 20 lah yang di sebelah kiri. Ini 60 yang sebelah kanan. Bisa membayangkannya? Nah, kalau nggak seperti ini. Ini yang 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 20 dengan 60 lebih kecil yang mana? 20 sebelah kiri, 60 sebelah kanan. Kiri yang lebih kecil. Ini yang lebih kecil. Gini. Pertanyaan sama. Cuma ini minus 60 dengan minus 20. Atau biar gampangnya mungkin puluhan belum nyampe, puluhannya dihilangkan. Minus 2 dengan minus 6 lebih kecil mana? Lebih kecil minus 6, dia sebelah kiri. Ketika 6 dengan 2 lebih kecil mana? Ini 6, 2 ini ya. 6 dengan 2 yang lebih kecil yang kiri. Ini lebih kecil dibanding 6. Tapi minus 6 lebih kecil dibanding minus 2. Kalau sudah terbiasa dengan gambaran atau mengimajinasikan garis bilangan, lama-lama tahu bahwa semakin minus angka 6 semakin besar itu semakin sebelah kiri. Minus 6 ini semakin angkanya gede, minus dengan minus ya, semakin gede di sini itu semakin dia kecil. Minus 7 dibanding minus 1 itu lebih kan min 7 nih, angkanya lebih besar, tapi kan min semua tuh negatif semua tuh. Tuliskan min 7 dengan min 1. Ini min 7 lebih kecil karena semakin besar angka negatifnya itu dia semakin kecil. Negatif 1, negatif 7 kan ini semakin besar nih. Min 1, min 2, min 3, min 4 kan makin besar. Min 5, min 6, angka-angkanya 5, 6, 7, 8 kan semakin gede. Nah, tapi minus itu semakin kecil, semakin lebih kecil. Kebalikan dengan ini, ketika 10, 20, 30 atau puluhannya hilangkan jadi 1, 2, 3, 4, 5, semakin angkanya besar, tapi kan bilangannya bulat positif, nggak ada minusnya, dia semakin besar, lebih besar maksudnya. Semakin ke kanan itu semakin besar. Lah ini semakin kanan dia angkanya makin kecil, min 7, min 6, 5, 4, 3, itu kan mengecil nih angkanya. Saya berharap di sini dengan ini paham. Habis ini saya coba ke segmen 3, bilangan bulat positif dan negatif jari 1. Saya gambar dulu. Contohnya seperti ini, garis bilangan warna merah itu positif, yang hitam ini mulai minus 1 ini
ini negatif. Saya campur jadi satu. Terlihat kalau prinsip tetap sama, yang di sebelah kanan itu yang paling gede, lebih gede daripada yang di kiri. Ketika direkam contoh soal -2 dengan 3, ditanya yang lebih besar mana. -2 di sini, -3 di sini. Lebih besar, cari yang di sebelah kanan. Nah, 3 yang lebih besar. Ini. Karena dibalik. 1 dengan -1. Lebih kecil mana? Kecil, prinsip ada di sebelah kiri. -1 di sini, 1 di sini. Yang sebelah kiri yang mana? Ini kan -1. Inilah yang lebih kecil. -1 lebih kecil. Semoga paham ya. Terus misalnya -4 dengan 7. -4 di sini, 7-nya di sini. Tinggal soalnya, soal yang mana? Soalnya yang lebih gede yang sebelah kanan. Prinsipnya tetap sama, yang kanan adalah yang paling lebih gede daripada yang kiri. Yang kanan tuh yang angka 7 dibanding -4, maka 7 yang lebih gede, lebih besar. Hanya seperti itu. Sekali lagi, kalau -6 dengan 2, lebih besar mana? -6 di sini, 2 di sini. Lebih besar berarti di sebelah kanan. -6 di sini, 2 di sini. Yang lebih besar, 2 besar. Seperti itu. Selesai ya. Jadi saya harap mudah dimengerti. Silahkan diulang-ulang kembali. Semoga paham. Jika ada yang tidak paham, silahkan tulis di komentar di bawah ya. Semoga saya lebih bisa membantu lagi. Sekian dari saya. Matematika itu mudah. Selamat belajar dan sukses selalu.